Tapi sebelum itu bisa dilaksanakan, tentunya saya sebagai CGP ingin berkonsultasi dan berdiskusi dengan Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Kira-kira Bu, pentingkah literasi itu di sekolah ini? Baik Pak Dedi ya, kalau saat ini ya bukan penting lagi tapi super penting lah kan, karena itu memanglah program kita yang harus kita buatkan untuk tahun depan. Berkaca dari hasil AMBK kita kan nilai literasinya kan memang sangat jauh ya kan, berarti itulah program utama agar hasil AMBK meningkat itu juga tujuan nanti. AMBK kan kita lihat dari situ rapor pendidikan kita. Jadi, saya terima kasih juga ya kalau itu program, insya Allah itu kita dukung 1000% insya Allah. Yang kedua berarti penting ya. Yang kedua banget ya, kira-kira kalau menurut Ibu lah, kalau untuk sebagai pemimpin sekolah ini, bagaimana cara kira-kira yang bisa meningkatkan minat literasi anak itu kira-kira? Begini ya Pak Dede, alhamdulillah kalau itu memang program Pak Dede ya. Yang pertama kan tentu kita harus buat programnya dulu ya Pak Dede. Kemudian kita berdiskusi lah nanti membuat program itu agar seperti brandnya itu kan lebih menarik, jadi anak-anak itu tertarik untuk itu ya. Kita buat program lebih bagus, lebih menarik kan. Nah kemudian kita dengan personil yang lain berusaha mewujudkan program yang sudah mungkin nanti ada di situ kan. Nah kemudian kita buatkan tim manajemen untuk mengawal program itu terlaksana atau tidak. Programnya nanti ada monetnya ya. Nah, kita laksanakan dengan sepenuh hati ya kan, dengan semua personil yang ada. Dari kita buatkan tim monet akan nanti yang kita tambah koleksi pustaka kita kan. Kemudian kita kalau misalnya literasinya itu akan kita bawa ada di pojok baca, kita suplaikan buku, kita giliran buku-buku pustaka untuk ditaruh di pojok baca. Kita insya Allah kita tambah koleksi buku pustaka kita. Baik, ini berikutnya yang mau saya tanyakan, ini kan kira-kira kalau menurut Ibu lagi, kira-kira seperti apalah bentuk literasi yang kira-kira ada yang Ibu bayangkan lah bisa diterapkan di sekolah? Sepertinya begini, kita kan punya lingkungan yang luas Pak Dedi. Jadi kita anak-anak tidak terfokus hanya di perpustakaan. Kita buat lingkungan kita ini sebagai tempat membaca. Mau open kah di depan kelas kah, kita buatkan tempat-tempat duduk yang tempat mereka bisa membaca. Jadi mereka tidak terpaku di perpustakaan, kemudian dia membaca itu dalam keadaan enjoy. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menarik minat mereka. Kalau mengenai kebijakan, sudah adakah atau pernahkah ada kebijakan di sekolah dalam membentuk literasi ini? Udah dari tahun ajaran itu kita udah pernah membuat program ya, cuman sampai saat ini sepertinya belum berjalan. Itu besar harapan saya nanti tuh ya, Pak Dedi bisa memperbaiki program itu kan, membuat program yang lebih bagus, kemudian kita bisa mengawal, kita bisa melaksanakannya dengan tahun ini insya Allah berjalan dengan baik. Baik Bu, mungkin itu aja yang perlu saya diskusikan kepada Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, semoga apa yang saya rencanakan ke depannya ini bisa berjalan dengan baik, karena saya sudah mendapatkan beberapa masukan-masukan atau ide-ide yang disampaikan. Selanjutnya nanti saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru, begitu juga dengan kepada siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bu. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat pada diri, mudah-mudahan program kali ini berjalan dengan baik. Dan hasilnya tentu kita berharap hasilnya membawa kebaikan untuk anak didik kita. Terima kasih, tetap semangat, mudah-mudahan selesai segera guru penggeraknya. Terima kasih. Ya.
perpustakaan yang Iya. nyaman ya, Iya. baik isi-isinya Baik dan isi-isinya. ya, dan gedungnya lah mungkin harapannya, mungkin bedah-bedah di dalam lah gitu ya. Terus yang kedua tadi? Yang kedua belum saya catat, Pak. Wah, Adanya Tadi? model Ada agar model. sebagai contoh. terus kemudian buku-buku mungkin ya. Buku. Ya, jadi Iya. Bapak Ibu jangan, kalau literasi ini kita nggak ada hubungannya dengan buku bacaan pelajaran ya. Jadi fokusnya buku non pelajaran, bisa fiksi, bisa non fiksi, itu dia. Jadi kalau semalam saya tanya, saya survei di kelas 5, mereka itu terus apa yang kalian baca? Buku tema Pak. Yang ekstra, kalau boleh tahu, ekstra kelas berapa ini? Kelas 5B. Ekstra, saya dengar-dengar hobi membaca ya? Yakin itu? Berarti Esra setiap hari apa atau setiap hari kah membaca itu? Terkadang sih kalau misalnya malas. Oh, tak, cuman sering membaca ya? Nah, kira-kira apa tujuan Esra itu membaca itu? Supaya tahu segala hal, informasi gitu. Kan? Apalagi Esra ini kami dengar ikut perlombaan nyanyi kan? Ah, itu kok bisa ikut nyanyi gitu? Hobi nyanyi. Wah. Kan kalau hobi nyanyi itu kan harus membaca juga itu kan? Membaca apa namanya? Ada liriknya kan? Ada kata-katanya kan? Wah, betul. Kira-kira buku-buku apa aja yang kalau Esra sukai membaca itu? Buku pelajaran, selain buku pelajaran? Perlawan. Oh, di biblioteka. Oke, apa yang membuat Esra suka membaca? Tahu buku yang seperti apa yang Esra sukai untuk dibaca? Buku yang seperti apa? Oh, buku-buku tentang sejarah. Oh, lebih bukan ke dongeng, jadi yang nyata-nyata gitu ya. Oke. Kira-kira sampai sekarang masih semangat membacanya? Oh, kalau ada bukunya ya. Kalau buku-buku hanya tulisan aja isinya, suka nggak baca? Kurang. Oh, jadi harus bukunya itu harus ada bacaannya, ada gambar-gambarnya ya, berwarna gitu. Oh, supaya apa kira-kira? Oh, kemudian supaya lebih tertarik, lebih menarik gitu ya. Oh, berarti setiap buku yang Esra baca itu Esra tuliskan nggak di sebuah buku itu? Iya ya. Nah, jadi itu sebagai melatih gitu ya, melatih menulis ini ya. Oke, terima kasih Esra. Waduh, Esra memang jadi contoh membaca di kelas 5. Oke.